Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV, memang punya kita. Apa kabarnya pagi hari ini? Cemana semangat Asi pagi hari ini? Wah, semangat nih karena pada pagi hari ini kita diguyur hujan di kota Palembang ini, diguyur hujan dan jalanan itu dipantau ramai dan padat ya. Ramai lancar, tapi tidak macet. Betul. Dan juga pemirsa yang ada di rumah pastinya di sini untuk ngawali pagi hari ini dengan semangat pagi, pastinya ada kita berdua, ada Altiara Putri dan saya Syafa Raimanda. Ngawali hari ini di Senin pertama di awal bulan ya. Senin pertama di awal bulan, mungkin semangat baru, harapan baru, goals baru nih di 2020. Cak Manu, Cak Altiara, goals untuk 2020 ini sudah ada yang terrealisasi? Sudah ada sedikit, tapi masih banyak goals yang harus direalisasikan. Pastinya kemarin itu tanggal cantik, kalau hari ini memang bukan tanggal cantik, tapi ada yang cantik-cantik yang bakal nemani pemirsa di Halo Palembang hari ini. Dan juga ya. Pemirsa yang ada di rumah, kita bakal ngebahas tentang peran taman kota di kota Palembang, sudah maksimal atau belum. Dan kita sudah kedatangan juga narasumber kita yang pastinya spesialnya, terima kasih, kita kedatangan Bapak Insinyur HM Afan Prapanca Mahali MTIPM, betul ya Pak ya? Ya, betul. Ini selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini selaku Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Palembang. Baik, Bapak terima kasih sekali lagi sudah datang ke Halo Palembang. Kita bakal ngobroli tentang peran Taman Kota Palembang. Nah, jadi banyak taman-taman di Kota Palembang ini mungkin yang masih bermasalah, ataukah kita bakal bahas tujuan taman itu seperti apa, mungkin zona waktunya, terus pemilihan lokasi taman itu Cak Mano. Kita bakal kulik lebih dalam lagi Pak, tapi kita lihat dulu ada yang liwat liputan berikut ini. Baik pemirsa PAL TV, saya Syafa Raimanda melaporkan dari taman yang ada di sekitaran atau di kawasan Musi 2 Palembang. Dan saat ini kawasan di Musi 2 Palembang dipercantik dengan taman yang bisa dilihat di sebelah kiri saya banyak tumbuhan-tumbuhan yang memberikan keindahan untuk taman ini. Namun pemirsa PAL TV juga dapat melihat di sini di sekitaran taman ini juga terdapat genangan air dan juga ditumbuhi oleh rumput-rumput liar, dan itu bisa mengganggu kenyamanan mata memandang taman baru ini. Dan taman baru ini belum diresmikan oleh pemerintah, namun menurut informasi yang kami dapatkan, taman ini diperkirakan menelan anggaran 3,1 miliar. Tapi diharapkan dengan pembuatan taman ini di Kota Palembang bisa menambah ruang terbuka hijau untuk di Kota Palembang itu sendiri, khususnya di daerah Jembatan Musi 2 Kota Palembang ini. Dan ini bisa digunakan oleh warga setempat untuk sekedar berolahraga atau mengakhiri akhir pekan bersama keluarga. Tim redaksi, saya Syafa Raimanda dan Amanda melaporkan dari Taman Kawasan Jembatan Musi 2 Palembang. Itu dia reportase secara langsung dari Euforia Amanda. Asi ya langsung ke sana ya. Yang langsung ke sana. Itu di kawasan Jembatan Musi 2. Itu kawasan Jembatan Musi 2 taman itu di bawah naungan Bapak atau gimana Pak? Ya, jadi salah satu pembangunan taman yang kita lakukan di tahun 2019 adalah taman di bawah Jembatan Musi 2, yang mana taman itu sendiri berlokasi di antara Jembatan Musi 2 yang pertama dengan yang duplikasi. Mengapa kita pilih lokasi itu? Karena itu salah satu pintu masuk lah, gerbang kota dari arah luar kota, dari daerah OI masuk ke kota, sehingga kita mencoba memberikan warna, memberikan penampilan yang katakanlah kita harapkan taman ini nantinya akan juga mampu memberikan keindahan dan kenyamanan masyarakat yang melintasi area Jalan Musi 2 atau Alam Sahratu Perwira Negara. Betul, baru datang ke Kota Palembang sudah disambut dengan Taman Kota ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Afan sudah buat Taman Kota di situ. Kita juga jadi cantiknya Kota Palembang dan pastinya udara juga bersih. Nah ini kalau ngomongin soal Taman Kota yang ada di Kota Palembang itu ada berapa banyak Pak? Ya, kalau untuk Taman Kota sendiri yang terdata di
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kota Palembang per 2019 ada lebih kurang 175 lokasi dengan luasan hampir mencapai 50 hektar di dalam kota. Kita mengacu ke dalam dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana Kota Palembang itu melalui institusi atau instansi yang terkait, dalam hal ini DPRKP Kota Palembang, mempunyai kewajiban penyediaan RTH mencapai 20%. Kita upayakan setiap tahun itu selalu ada penambahan-penambahan yang saat ini masih berkisar di angka 10% dari kewajiban yang kita harus laksanakan menuju ke 20% tadi. Harapan kita tentu ke depan akan terbangun lagi taman-taman baru, diantaranya seperti Taman Musi 2. Kemudian ada lagi yang ke arah bandara itu yang kita tata di depan perumahan PDK. Nah itu juga menjadi salah satu nanti harapan kita destinasi paling tidak untuk masyarakat sekitar. Untuk juga menikmati suasana taman yang indah, yang cantik, dan tentu menjadi juga komponen menambah persentase wilayah RTH di dalam Kota Palembang. Oh, baik. Betul. Nah, Pak, kalau untuk pembuatan taman itu kan selain membuat dan menambah ruangan terbuka ya untuk di Kota Palembang itu sendiri. Tapi tujuan atau pokok penting sebelum dibuat taman itu apa sih, Pak? Ya, yang pasti kita sebelum membangun suatu taman atau penataan RTH yang ada di suatu lokasi, tentu kita terlebih dahulu membuat suatu perencanaan. Betul. Yang kita katakan di sini adalah DED. TID. DED, Detail Engine Design, Detail Engineer Design. Dari sana kita akan menentukan pola, tipe, karakter dari suatu lokasi yang nanti akan dituangkan di dalam suatu perencanaan yang komprehensif. Terkait misalnya ada dua komponen besar di dalam kita melakukan penataan taman ini. Yang pertama kita melakukan yang namanya penataan untuk taman aktif. Yang kedua taman tidak aktif atau taman katakanlah seperti di perempatan ada beberapa space yang tidak digunakan untuk aktivitas. Itu namanya taman non aktif. Oh, tapi kalau namanya taman aktif seperti di Taman POP 9, kemudian di Kambang Iwa, kemudian juga di Telaga, yang fungsinya itu ada selain dia merupakan tempat untuk kita menata tanaman-tanaman, tapi juga menjadi tempat interaksi, komunikasi, informasi bagi masyarakat ataupun juga kegiatan-kegiatan sosial dan bisnis lainnya. Kalau di Jembatan Musi 2 itu Pak termasuk aktif atau non aktif? Kalau itu sementara ini karena masih belum selesai pembangunannya, karena kita akan masih mempunyai ada rencana di situ kita akan tambahkan ornamen air mancur. Berarti masih banyak yang harus ditambah ya Pak ya biar lebih cantik lagi. Kembali. Sementara ini baru kita menyelesaikan komponen struktur dasarnya, kemudian sudah penanaman beberapa tanaman-tanaman. Nah, nanti akan dilengkapi ornamen air mancur dan fasilitas pendukung lainnya. Betul. Kalau dari pemilihan jenis tanamannya Dewe, Pak, ini sesuai dengan tempatnya atau cak mana, Pak? Yang pasti kita mengacu ke satu adalah tanaman itu harus mampu dan dapat hidup di kondisi situasi suhu iklim Kota Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga melakukan kunjungan ataupun pembelajaran ke daerah-daerah lain yang katakanlah kondisinya sama dengan kita, dan kita melihat tanaman apa saja yang mungkin lagi tren untuk ditanam. Seperti misalnya kita baru-baru ini dari kota lain kita mendapatkan ada satu spesifikasi tanaman baru, yaitu tanaman tabebuya. Tabebuya, dan ini sudah mulai kita tanam di beberapa wilayah Kota Palembang, di mana tanaman ini dikatakan sebagai sakuranya Indonesia, seperti bunga sakura. Jadi kalau dia sedang mekar itu nanti warnanya pink gitu, Pak. Ada yang pink, ada yang kuning, ada yang putih, ada juga yang kekuning-kuningan seperti itu. Oh, kalau Asi kalau di rumah putri malu ya. Iya, Pak, nanam putri malu. Nah, Pak, kalau misalnya kita ngomongin taman itu pasti tidak lepas dengan anggaran ya, Pak ya. Betul, nah, kalau tadi menurut informasi yang Asi dapat,
kalau untuk taman di jembatan Musi 2 itu Iya. itu menelan anggaran 3,1 miliar Iya, menurut betul. informasi yang saya Iya. dapat. Nah, itu apakah memang untuk anggaran taman itu sebesar itu atau bagaimana, Pak? Ya, jadi itu tadi kita melakukan pembangunan itu kan tentu tidak ujuk-ujuk. Artinya kan ada proses perencanaan di situ. Baik. Dan ketika dia sudah melalui proses perencanaan dan yang sudah terbangun itu sudah sesuai dengan spesifikasi, tentu ya kita sudah melihat itu sudah sesuai. Begitu Minimal ya, Pak, atau ya? maksimal untuk pembuatan taman itu anggarannya seberapa? Kalau sih, Pak? minimal dan maksimal, saya kira di dalam melakukan penataan taman kota ini kita melakukan dua upaya. Yang pertama kita melalui namanya pemeliharaan taman, Oke. yang mana itu nanti lebih kepada kita memperbaiki kondisi taman-taman yang ada di Kota Palembang yang terlihat tidak terawat atau kurang terawat. Itu satu. Yang kedua kita melakukan pembangunan baru. Pembangunan baru seperti yang di kawasan Musi 2 tadi, itu pembangunan baru. Kalau pemeliharaan tanaman juga dibagi jadi dua macam kegiatan. Kegiatan pertama kita melakukan pembelian daripada tanaman-tanaman hias yang memang siap tanam, dan yang kedua kita melakukan juga pembibitan. Kita juga punya unit pembibitan di dinas kita, yang mana untuk meminimalisir, mengefisienkan kegiatan, kita coba membeli atau membuat pembibitan sendiri. Misalnya tabebuya tadi, ada beberapa wilayah kota yang memang sudah bisa kita jadikan sebagai bibit. Artinya dari kembangnya itu kita akan tanam kembali melalui persiapan pembibitan di dalam plastik-plastik yang namanya plastik polybag itu sudah kita siapkan. Saat ini sudah hampir 2.000 pohon yang sudah kita bibitkan, dan insya Allah 1 tahun ke depan itu sudah siap tanam. Betul. Ya. Pak, kalau tabebuya tadi kita bisa jenguk di taman kota yang ada di mana, Pak, kalau di Kota Palembang? Sebetulnya di beberapa ruas taman kota, wilayah taman kota itu sudah ada, seperti di POM 9 itu ada, tapi belum terlalu banyak. Kemudian di Jalan Kolonel Burlian juga ada, kemudian di tengah kota di Letkol Iskandar, di median jalan itu ada juga. Kalau laporan dewek, Pak, dari masyarakat juga banyaknya yang rusak taman kota gara-gara ulah warga Kota Palembang juga banyak apa tidak? Oknum kali ya. Oknum Laporannya, warga Pak. Kota Palembang. Ya, betul. Memang taman kota ini kan merupakan fasilitas umum ya, fasilitas umum dan sosial masyarakat. Di sana, terutama di taman aktif tadi, memang banyak sekali laporan, seperti misalnya di Kambang Iwa, kemudian di POM 9, itu kami melihat masih ada masyarakat yang belum sadar. Seperti misalnya kita membuat juga bangku-bangku taman, tempat duduk di taman. Nah, baru-baru ini baru kita pasang, bagian bangunan itu sudah hilang. Jadi Oh, di kilo ke, Pak, ya? barangkali karena itu terbuat dari besi, mungkin mereka tertarik untuk masang di rumah barangkali. Ya. Tenang, Be, beli itu bisa ya, kredit. Jadi untuk masyarakat Kota Palembang dewe seharusnya juga ikut bekerja sama ya, Pak, ya, ya. untuk menjaga bersama biar Kota Ya. Palembang makin cantik lagi dengan taman kota yang ada di Kota Palembang. Jadi taman kota tadi sudah banyak nih di Kota Palembang. Ya, cukup Terus juga banyak. perawatannya memang juga hampir setiap hari dijaga terus ya, Pak, ya? Dijaga terus, ya. Betul. Kita bakal balik lagi pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Kita masih ngobrol dengan Pak Afan pastinya. Ini Kepala Dinas PRKP. Tetap di